Dika dan Rudy tidak pernah menyangka perjalanan pulang mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Saat melewati jembatan Kapuas yang diselimuti kabut tipis, mereka melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Wajahnya cantik, bibirnya tersenyum, namun matanya kosong, terlalu kosong. Saat Dika mencoba memanggilnya, perempuan itu menghilang, meninggalkan bau melati yang menyengat. Keesokan harinya, mereka mendengar cerita lama dari Pak Udin, penjaga jembatan. "Kalian melihat si manis," katanya dengan suara bergetar. "Dan kalau sudah melihatnya sekali, dia tidak akan melepaskan kalian begitu saja." Legenda si manis jembatan Kapuas. Malam itu, angin berhembus kencang di atas jembatan Kapuas. Lampu-lampu jalan berkelip redup, menciptakan suasana yang suram. Dika dan Rudy melintasi jembatan dengan motor, menikmati udara malam yang sejuk. Rudy yang mengendarai motor tampak santai, sementara Dika yang duduk di belakangnya terlihat sedikit gelisah. "Bro, malam-malam gini emang paling enak buat jalan-jalan," kata Rudy sambil tertawa kecil. Dika mengangguk, tetapi perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan malam itu, seolah ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Saat motor mereka melaju di tengah jembatan, Dika tiba-tiba melihat sosok perempuan berdiri di tepi pagar pembatas. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dari kejauhan, perempuan itu tampak cantik, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduk Dika meremang. "Rudy, lo lihat itu?" bisiknya. Suaranya bergetar. Rudy menoleh ke arah yang ditunjuk Dika. Seketika, senyumnya melebar. "Weh, ada cewek. Sendirian pula. Mungkin butuh tebengan, bro." Dika menelan ludah. Firasat buruk semakin menguat. "Jangan macam-macam, Rud. Ini jembatan angker. Banyak cerita soal hantu perempuan di sini." Namun, Rudy tidak menggubris peringatan itu. Ia justru memperlambat laju motor, semakin mendekati sosok perempuan tersebut. Semakin dekat mereka, semakin jelas wajah perempuan itu. Wajah yang pucat, mata kosong, bibir yang melengkung membentuk senyum tipis yang aneh. Dika ingin meminta Rudy mempercepat laju motor, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu mereka. Dan ketika mereka tepat di hadapannya, angin dingin berhembus kencang, membawa serta suara bisikan yang mengerikan. Dika merinding. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu Rudy agar segera pergi, tetapi tubuhnya terasa kaku. Motor mereka kini berada tepat di samping perempuan itu. Rudy yang masih santai justru menyeringai. "Hai, sendirian aja? Mau kita antar?" goda Rudy dengan nada menggoda. Dika merasa semakin tidak nyaman. Sosok perempuan itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Kabut tipis tiba-tiba muncul entah dari mana, menyelimuti sebagian jembatan. Suasana berubah drastis, udara terasa lebih dingin, dan suara malam yang semula riuh kini menghilang, seolah mereka telah terputus dari dunia nyata. Perempuan itu akhirnya bergerak. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah mereka dengan gerakan yang tidak wajar, terlalu kaku dan lambat. Saat wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu jalan, Dika hampir berteriak. Kulit wajah perempuan itu tampak pucat seperti mayat. Matanya kosong dan hitam pekat, serta bibirnya yang tersenyum kini memperlihatkan gigi yang terlalu rapi dan putih, hampir tidak manusiawi. "Rudy, ayo pergi sekarang," bisik Dika, hampir panik. Namun, Rudy justru tertawa kecil. "Takut gitu aja, Dik. Ini pasti cewek iseng." Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Sosok perempuan itu menghilang begitu saja, seolah larut dalam kabut yang semakin tebal. Namun, yang tersisa bukan kelegaan, melainkan suara tawa pelan yang menggema di telinga mereka. Suara tawa yang melengking, menyeramkan,
dan tidak berasal dari manusia biasa. Rudi kini mulai merasa ada yang tidak beres. Ia segera memutar gas motornya, tetapi entah mengapa motor itu seakan kehilangan tenaga. Ban belakangnya selip dan mereka nyaris jatuh. Suara tawa itu semakin keras, menggema di sekeliling mereka, membuat malam semakin terasa mencekam. Dika menoleh ke belakang, dan di tengah kabut, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sosok perempuan itu kini berdiri di belakang mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Mata kosongnya kini menatap langsung ke arah mereka, dan senyum menyeramkan itu semakin melebar. "Kalian mau kemana?" Suara dingin itu bergema di udara. Dika menahan napas. Mereka harus keluar dari sini sebelum terlambat. Pagi harinya, Dika dan Rudi masih merasakan ketegangan dari kejadian semalam. Mereka duduk di warung kopi dekat jembatan, mencoba menenangkan diri. Rudi yang biasanya ceria kini tampak diam, sesekali melirik ke arah jembatan Kapuas dengan wajah tegang. "Kita nggak salah lihat kan, Dik?" tanya Rudi pelan. Dika menggeleng, wajahnya masih pucat. "Gue nggak tahu, tapi yang jelas itu bukan manusia biasa." Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput mendekati mereka. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang digulung sampai betis. Dika mengenalinya, Pak Udin, penjaga jembatan yang sudah bekerja bertahun-tahun di sana. "Kalian kenapa pagi-pagi udah diam di sini? Mukanya kayak orang habis lihat setan," tanya Pak Udin dengan nada bercanda. Dika dan Rudi saling berpandangan. Setelah ragu sejenak, Dika akhirnya menceritakan kejadian semalam. Dari awal mereka melihat perempuan itu, suara tawa yang mengerikan, hingga sosoknya yang tiba-tiba menghilang di tengah kabut. Pak Udin menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Kalian melihat si manis jembatan Kapuas?" katanya dengan suara serius. Dika menelan ludah, sementara Rudi mengerutkan kening. "Si manis jembatan Kapuas," ulangnya. Pak Udin mengangguk. Banyak yang pernah melihat dia. Sosok perempuan cantik berbaju putih yang sering muncul di tengah jembatan saat malam. Beberapa orang bilang dia hanya berdiri diam. Ada juga yang mendengar tawanya, seperti kalian. Dika merasakan bulu kuduknya kembali meremang. "Siapa sebenarnya dia, Pak?" tanyanya pelan. Pak Udin menatap mereka dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Dulu, dia adalah seorang gadis bernama Sari. Kisahnya penuh duka dan berakhir tragis. Kalian mau tahu ceritanya?" Dika dan Rudi menelan ludah, tapi mereka mengangguk. Mereka harus tahu siapa sosok yang semalam hampir membuat mereka kehilangan akal. Pak Udin menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu, sekitar puluhan tahun yang lalu, ada seorang gadis cantik bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis baik, ramah, dan memiliki senyum manis yang membuat banyak pemuda jatuh hati padanya." Dika dan Rudi mendengarkan dengan saksama, seakan terbawa ke masa lalu. Sari berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya penjual kue di pasar. Meskipun hidupnya tidak bergelimang harta, Sari selalu bahagia. Namun, semuanya berubah saat ia bertemu dengan seorang pemuda kaya bernama Arman, lanjut Pak Udin. Mata Dika membulat. "Arman, jadi ini soal cinta?" Pak Udin mengangguk. "Benar, Arman adalah anak seorang saudagar kaya. Ia tampan, pandai berbicara, dan memiliki segalanya. Tak heran kalau Sari jatuh cinta padanya. Mereka sering bertemu diam-diam di tepi sungai Kapuas, bersumpah untuk selalu bersama." Dika merasa cerita ini terdengar seperti kisah cinta biasa. Tapi firasatnya mengatakan bahwa akhir cerita ini tidak akan bahagia. Tapi ternyata Arman hanya mempermainkan Sari, lanjut Pak Udin dengan suara lirih.
Saat Sari mulai berharap hubungan mereka bisa serius, Arman malah bertunangan dengan gadis lain, seorang anak saudagar kaya dari luar kota. Rudi mengepalkan tangan. "Brengsek," gerutunya. Sari hancur. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Semua janji manis yang pernah Arman ucapkan ternyata dusta belaka. Malam itu, dengan hati penuh luka, Sari berjalan sendirian ke jembatan Kapuas. Ia berdiri di tengah jembatan, menatap air yang mengalir deras di bawahnya. Dika merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan Sari saat itu. Dalam tangisnya, ia berteriak memanggil nama Arman untuk terakhir kalinya. Lanjut Pak Udin. Kemudian, dengan hati yang hancur, Sari melompat ke sungai. Tubuhnya tenggelam dalam arus deras, hilang ditelan kegelapan malam. Pak Udin terdiam sejenak, seakan mengenang tragedi yang menyedihkan itu. Sejak saat itu, banyak orang mulai melihat penampakan seorang perempuan di jembatan Kapuas. Mereka bilang, Sari masih ada di sana, mencari Arman. Atau mungkin mencari siapa saja yang bisa merasakan penderitaannya. Dika dan Rudi terdiam. Kini semuanya masuk akal. Sosok yang mereka lihat semalam bukan sekadar hantu biasa. Dia adalah Sari, yang masih terjebak dalam kepedihannya. Namun, satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran Dika. Jika Sari hanya mencari Arman, kenapa dia muncul di hadapan mereka? Dan pertanyaan yang lebih menyeramkan, apakah dia akan kembali? Pak Udin mengaduk kopinya perlahan, matanya menerawang seakan mengingat sesuatu. Dika dan Rudi masih terpaku pada cerita tragis Sari. Namun, cerita itu belum selesai. Sejak malam Sari melompat ke sungai Kapuas, jembatan itu tak pernah benar-benar sepi. Lanjut Pak Udin dengan suara pelan. Banyak pengendara yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah jembatan, terutama saat lewat tengah malam. Dika menelan ludah. Mereka juga dengar suara tawa, tanyanya pelan. Pak Udin mengangguk. Ada yang mendengar tawa, ada juga yang mendengar tangisan. Beberapa bahkan melihat perempuan itu menoleh dengan tatapan kosong, persis seperti yang kalian alami. Rudi mengusap tengkuknya. Jadi, kalau kita melihatnya, itu artinya apa, Pak? Pak Udin menghela napas. Kalian beruntung masih bisa bercerita. Tidak semua orang yang melihat si manis jembatan Kapuas bisa pulang dengan selamat. Dika dan Rudi saling pandang. Mereka mulai merasa bahwa kejadian semalam lebih dari sekadar gangguan makhluk halus biasa. Pak Udin melanjutkan, beberapa orang yang mencoba berbicara dengannya justru mengalami kecelakaan. Ada yang motornya mendadak mati, ada yang melihat jembatan tiba-tiba terasa lebih panjang, seakan mereka terjebak di sana. Bahkan ada yang mengaku melihat wajah si manis berubah menjadi mengerikan sebelum mereka kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, kenapa dia muncul di hadapan kami, Pak? Pak Udin menatap mereka dalam-dalam. Mungkin karena kalian memanggilnya, atau mungkin dia sedang mencari seseorang. Kata-kata itu membuat Dika dan Rudi semakin tidak tenang. Apakah mereka telah menarik perhatian Sari? Dan jika iya, apakah mereka bisa lepas dari kutukannya? Malam itu, Dika dan Rudi kembali ke kosan mereka yang terletak tidak jauh dari pusat kota. Setelah berbincang dengan Pak Udin, mereka berusaha untuk melupakan kejadian di jembatan, meski bayangannya masih terus menghantui mereka. Dika berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar. Rasa kantuk mulai menyerangnya, tetapi perasaan tidak nyaman membuatnya sulit tidur. Seakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 1.30 dini, hari ketika Dika mulai mendengar suara aneh. Awalnya hanya samar, seperti suara seseorang yang terisak pelan. Tangisan. Dika menajamkan pendengarannya.
suara itu terdengar lebih jelas. Seorang perempuan menangis di depan pintu kamarnya. Dika menelan ludah. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponselnya, berharap suara itu hanya ilusi atau efek kelelahan. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu terdengar. Hiks, hiks. Dika menahan napas. Ia melirik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Jantungnya berdetak kencang, sementara suara tangisan itu terus berlanjut. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada tetangga kos yang sedang bersedih. Mungkin ada yang baru saja putus cinta. Namun, saat ia berniat untuk mengabaikannya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bau melati mendadak memenuhi kamarnya. Dika tersentak. Aroma itu begitu kuat, seperti seseorang baru saja menaburkan bunga melati di dalam kamarnya. Ia tidak ingat ada penghuni kos yang suka memakai pewangi seperti itu. Tangisan di depan pintunya semakin keras, seolah sosok di luar sana ingin ia membuka pintu. Dengan tangan gemetar, Dika akhirnya memberanikan diri untuk bangun. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, mencoba menenangkan diri. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Hening. Dika menahan napas, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka pintunya. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap dan udara malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi sebelum Dika bisa menghela napas lega, sesuatu menarik perhatiannya. Di depan pintunya ada jejak air, seperti bekas langkah kaki seseorang yang masih basah. Sejak kejadian semalam, Dika merasa tidak tenang. Jejak kaki basah di depan kamarnya terus terbayang dalam pikirannya. Siapa yang meninggalkan jejak itu? Atau lebih tepatnya, apa? Malam harinya, ia mencoba tidur lebih awal, berharap rasa lelah bisa mengusir ketakutannya. Namun, begitu matanya terpejam, ia langsung terjatuh ke dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas jembatan Kapuas. Udara terasa dingin, dan kabut tipis melayang di permukaan sungai. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar gemericik air yang mengalir perlahan. Lalu, dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, dan tubuhnya sedikit bergoyang seperti tertiup angin. "Sari," suara Dika bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia berbalik. Dika menahan napas. Wajah perempuan itu begitu cantik, namun matanya kosong, penuh kesedihan. Bibirnya bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu. "Tolong aku." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dika ingin bertanya, ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, wajah Sari berubah drastis. Kulitnya yang tadi halus berubah pucat dan membusuk. Matanya mendadak hitam pekat, dan senyum manisnya berubah menjadi seringai mengerikan. "Tolong aku." Dika tersentak, terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdegup begitu kencang. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela kamarnya, ia membeku. Jendela itu berkabut, seperti ada seseorang yang menghembuskan napas di sana. Dan di tengah kabut itu, ada bekas jari-jari yang membentuk satu kata, "Tolong." Di sisi lain, Rudi masih bersikap santai. Ia menganggap Dika terlalu berlebihan dan terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis. "Udahlah Dik, jangan terlalu dipikirin," katanya saat mereka sedang makan malam bersama. "Mungkin itu cuma mimpi doang. Lagian, kalau hantu beneran bisa minta tolong, ya kenapa dia nggak datang ke kantor polisi aja?" Rudi terkekeh sendiri. Dika tidak menjawab. Ia hanya melirik sahabatnya dengan tatapan penuh waspada. Rudi memang selalu meremehkan hal-hal mistis. Tapi Dika yakin, cepat atau lambat, sesuatu juga akan menghampiri Rudi. Dan benar saja,
Malam itu, Rudy masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ia menyalakan shower, membiarkan air hangat mengalir ke tubuhnya, mencoba mengusir rasa lelah. Namun, di tengah ketenangan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang yang mengawasinya. Rudy mengangkat wajahnya dan menatap cermin di depannya. Awalnya, semuanya tampak normal. Namun, saat ia menoleh untuk mengambil sabun, sesuatu di cermin menarik perhatiannya. Ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Jantung Rudy hampir berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di kamar mandi selain dirinya. Rudy tertawa gugup. "Ah, cuma bayangan doang," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali menatap cermin. Namun, saat itu juga darahnya membeku. Sosok perempuan itu masih ada di dalam cermin. Bedanya, kali ini dia tersenyum. Senyuman itu begitu aneh, terlalu lebar, dan mata hitamnya menatap langsung ke arah Rudy. Dan sebelum Rudy bisa berteriak, sosok di cermin mengangkat tangannya dan menyentuh bahunya dari dalam cermin. Rudy merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Ia langsung meloncat ke belakang, menabrak dinding kamar mandi. Dengan napas terengah-engah, ia melihat ke cermin sekali lagi. Kini, bayangan perempuan itu menghilang. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan masih tertinggal di cermin. Tulisan samar muncul perlahan di permukaan kaca yang berembun. "Kau milikku." Setelah kejadian di kosan dan kamar mandi, Dika dan Rudy tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Mereka merasa diawasi, seolah-olah si manis jembatan Kapuas terus mengikuti mereka. Dika akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seseorang yang lebih paham soal dunia gaib. Ia teringat seorang dukun kampung bernama Mak Janah yang terkenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, mereka pergi ke rumah Mak Janah yang terletak di pinggiran kota. Rumahnya kecil dan dipenuhi bau dupa. Perempuan tua itu menyambut mereka dengan tatapan tajam, seakan sudah tahu maksud kedatangan mereka. "Kalian sudah melakukan kesalahan besar," katanya, sambil meraba-raba manik-manik yang melilit pergelangan tangannya. Rudy mengernyit. "Kesalahan apa, Mak?" Mak Janah menatapnya tajam. "Kalian sudah dipanggil oleh si manis, dan sekarang dia telah menandai kalian." Dika merasakan bulu kuduknya meremang. "Menandai? Maksudnya bagaimana?" Mak Janah menghela napas panjang. Ia lalu mengambil segenggam beras dan menaburkannya ke lantai. Beberapa butir beras melompat-lompat sendiri, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menyentuhnya. "Si manis bukan sekadar arwah penasaran," lanjut Mak Janah. "Dia telah menjadi penghuni tetap jembatan itu. Semakin banyak orang yang melihatnya, semakin kuat keberadaannya." Rudy menelan ludah. "Lalu, bagaimana cara kami melepaskan diri dari dia?" Mak Janah menatap mereka dalam-dalam. "Satu-satunya cara adalah dengan menjauhi jembatan itu. Jangan pernah lagi melintasinya pada malam hari." Dika dan Rudy saling berpandangan. Mereka sadar ini bukan sekadar gangguan biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, nyawa mereka bisa menjadi taruhannya. Namun, mereka masih memiliki satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya diinginkan si manis dari mereka? Dan untuk menemukan jawabannya, mereka harus kembali ke jembatan itu sekali lagi. Meskipun sudah diperingatkan oleh Mak Janah, rasa penasaran Dika dan Rudy masih belum padam. "Bagaimana kalau kita buktikan sendiri?" usul Rudy saat mereka berkumpul bersama teman-teman di kosan. "Kita bisa melakukan ritual pemanggilan arwah di jembatan." Dika menatapnya dengan cemas. "Kau gila? Mak Janah sudah bilang jangan mendekati jembatan lagi." Namun, teman-teman mereka, Andre, Siska, dan Joni, terlihat antusias. "Aku pernah dengar soal ritual itu," kata Siska. "Katanya kalau kita bakar kemenyan di tengah jembatan dan menyebut namanya 3 kali,
arwah si manis akan muncul. Persis seperti Bloody Mary versi lokal, tambah Johnny sambil terkekeh. Dika masih ragu. Namun ia juga sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan menghadapi si manis secara langsung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke jembatan Kapuas pada tengah malam. Pukul 23.45, mereka tiba di jembatan. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa serta aroma sungai yang khas. Lampu-lampu jalan menerangi jembatan dengan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di aspal. Johnny menyalakan sebatang kemenyan dan meletakkannya di tengah jalan. Asapnya membumbung tinggi, bercampur dengan udara malam yang dingin. Dika menelan ludah. "Sekarang apa?" Siska mengambil posisi di dekat kemenyan dan mulai berbisik. "Si manis jembatan Kapuas. Si manis jembatan Kapuas. Si manis jembatan Kapuas." Mereka menahan napas, hening. Tidak ada yang terjadi. Rudi terkekeh. "Lihat, cuma mitos doang." Namun, sebelum ia bisa melangkah pergi, angin tiba-tiba berhembus kencang. Bau melati menyengat, menusuk hidung mereka. Lalu, terdengar suara tawa pelan dari kejauhan. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka mulai pucat. Dan kemudian, dari kabut yang mulai muncul di atas sungai, sosok perempuan berbaju putih perlahan muncul. Wajahnya cantik, namun matanya kosong. Ia menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Si manis telah datang. Angin kencang semakin menggila, menderu di sekitar mereka seperti badai yang muncul tiba-tiba. Asap kemenyan berputar liar, seolah-olah tersedot ke dalam pusaran tak kasat mata. Tawa si manis yang semula lirih kini berubah menjadi cekikikan tajam yang menggema di seluruh jembatan. Siska menjerit dan mundur beberapa langkah. "Kita harus pergi dari sini," suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok perempuan itu semakin jelas. Bukan lagi wanita cantik bergaun putih seperti yang Dika dan Rudi lihat pertama kali. Kini, wajahnya mengerikan, penuh luka, menganga seperti bekas hantaman benda tumpul. Matanya hitam pekat, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Gaunnya yang putih kini terlihat kotor dan sobek-sobek, berlumuran sesuatu yang menyerupai darah. Dika tertegun, tubuhnya membeku. "Sari," bisiknya tanpa sadar. Sosok itu perlahan melayang mendekat. Tangannya terangkat, jari-jarinya panjang dan kurus dengan kuku-kuku tajam berwarna kehitaman. "Aku disakiti." Suaranya parau, seolah datang dari dalam air. "Aku dibuang." Johnny berusaha melangkah mundur, tapi tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang, seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh keras ke aspal jembatan, merintih kesakitan. Si manis menatap mereka satu persatu, dan dalam sekejap, suara tawa itu berubah menjadi jeritan marah yang begitu nyaring hingga menusuk telinga mereka. "Kalian semua harus merasakannya." Saat itu juga, angin menghantam tubuh mereka dengan keras. Kaki mereka terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram. Dika mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa melihat bagaimana sosok itu semakin dekat. Wajahnya semakin menyeramkan dan tatapannya penuh dendam. Rudi berusaha menarik Dika. "Dika, kita harus lari sekarang." Namun, sebelum mereka sempat kabur, tubuh mereka terdorong oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka semua kini terjebak di jembatan, berhadapan langsung dengan kemarahan si manis. Angin kembali menghantam tubuh mereka. Kali ini lebih kuat, seperti ada kekuatan besar yang ingin melempar mereka ke dalam sungai Kapuas. Siska menjerit ketakutan saat merasakan tubuhnya hampir terdorong ke tepian jembatan. "Pegang tanganku," teriak Andre,
mencoba menariknya kembali. Dika, Rudy, Joni, dan Siska kini berlari sekuat tenaga ke arah ujung jembatan. Namun, si manis tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sosoknya melayang tinggi di udara, lalu dalam sekejap ia muncul di depan mereka. Mata hitamnya yang kosong menatap tajam, dan dari mulutnya yang perlahan robek hingga ke pipi terdengar suara mengerikan, separuh tawa, separuh tangisan. "Jangan lari, aku butuh teman." Tiba-tiba tubuh Andre terangkat ke udara. Ia berteriak panik, mencoba meronta, tetapi seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Rudy berusaha menarik Andre kembali, tapi saat ia menyentuh tubuh Andre, ia justru terpental ke belakang. Dika melihat semuanya dengan mata terbelalak. Kejadian ini terlalu nyata. Ini bukan sekadar legenda. Si manis kini benar-benar mengincar mereka. Seketika, bayangan hitam menyelimuti mereka. Mereka merasakan udara semakin dingin, seolah-olah waktu melambat. "Dor!" Suara keras seperti hantaman tiba-tiba terdengar. Dika merasakan tubuhnya terdorong ke belakang dengan sangat kuat. Ia mencoba berpegangan pada pembatas jembatan, tetapi tangannya terpeleset. Dalam hitungan detik, ia menyadari sesuatu. Ia hampir jatuh ke Sungai Kapuas. Rudy, yang terjatuh tak jauh darinya, menatapnya dengan wajah panik. "Dika, pegang tanganku." Dika mencoba menggapai tangan Rudy, tetapi angin kembali bertiup kencang, seolah-olah ingin menariknya turun. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara tawa si manis semakin keras. Ia melayang di atas mereka, rambutnya berkibar liar, matanya semakin hitam pekat. "Rasakan penderitaanku." Seketika, Dika merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia menoleh ke bawah. Tangan pucat si manis mencengkeram pergelangan kakinya, berusaha menyeretnya ke dalam sungai. Dika menjerit, berusaha menendang, tetapi cengkeraman itu begitu kuat. Sementara itu, Rudy mati-matian mencoba menarik Dika kembali ke atas. Siska dan Joni hanya bisa menatap dengan wajah pucat, terlalu ketakutan untuk bergerak. Mereka tahu, malam ini mereka sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Namun, apakah mereka masih bisa selamat? Dika masih meronta di tepi jembatan, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan pucat yang menariknya ke dalam Sungai Kapuas. Rudy tetap bertahan, menggenggam tangan Dika sekuat tenaga. Namun, kekuatan gaib itu terlalu kuat. Seketika, angin kencang berhenti, digantikan oleh suara derap langkah seseorang. Dari kejauhan, Pak Udin dan Mak Janah muncul, membawa sesuatu di tangan mereka, segenggam bunga melati dan sesajen berisi kemenyan. Mak Janah segera menaburkan bunga melati di sekitar mereka. Seperti keajaiban, angin yang sebelumnya begitu kuat langsung melemah. Si manis yang tadi melayang di udara kini menatap Mak Janah dengan tatapan penuh kebencian. "Kau tidak seharusnya ikut campur, Janah." Suaranya terdengar serak, penuh dendam. Mak Janah tidak gentar. Ia menatap tajam ke arah si manis. "Kau masih bisa pergi dengan tenang, Sari. Hentikan semua ini." Namun, si manis tertawa dingin. "Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku masih terikat." Pak Udin menatap Mak Janah penuh tanya. "Terikat? Maksudnya apa, Janah?" Mak Janah menghela napas. Arwahnya tidak hanya terjebak di jembatan ini. Ada sesuatu yang masih mengikatnya ke dunia ini. Sesuatu yang dulu sangat berharga baginya. Dika, yang masih terengah-engah setelah hampir jatuh, berusaha memahami kata-kata itu. "Apa itu?" Mak Janah menatap ke arah sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Cincin emasnya." Pak Udin terkejut. "Cincin?" Mak Janah mengangguk. Dulu, sebelum Sari melompat ke sungai, ia membuang cincin pemberian tunangannya ke dalam air. Cincin itu adalah lambang pengkhianatan dan luka hatinya. Selama cincin itu masih ada di dasar Sungai Kapuas, arwahnya tidak akan bisa pergi. Seketika, semua terdiam. Dika menelan ludah.
Jadi, kita harus menemukan cincin itu? Mak Janah mengangguk. Kalau kalian ingin menghentikan teror ini, kalian harus mengambil cincin itu dan membakarnya dalam ritual pemutusan. Mereka semua saling berpandangan. Menyelam ke dasar sungai Kapuas di tengah malam bukanlah ide yang baik. Namun, jika mereka tidak melakukannya, si manis akan terus menghantui mereka. Dika menggenggam tangannya erat. Aku akan melakukannya. Pak Udin menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, sekitar puluhan tahun yang lalu, ada seorang gadis cantik bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis baik, ramah, dan memiliki senyum manis yang membuat banyak pemuda jatuh hati padanya. Dika dan Rudi mendengarkan dengan saksama, seakan terbawa ke masa lalu. Sari berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya penjual kue di pasar. Meskipun hidupnya tidak bergelimang harta, Sari selalu bahagia. Namun, semuanya berubah saat ia bertemu dengan seorang pemuda kaya bernama Arman. Lanjut Pak Udin. Mata Dika membulat. Arman, jadi ini soal cinta? Pak Udin mengangguk. Benar, Arman adalah anak seorang saudagar kaya. Ia tampan, pandai berbicara, dan memiliki segalanya. Tak heran kalau Sari jatuh cinta padanya. Mereka sering bertemu diam-diam di tepi sungai Kapuas, bersumpah untuk selalu bersama. Dika merasa cerita ini terdengar seperti kisah cinta biasa. Tapi firasatnya mengatakan bahwa akhir cerita ini tidak akan bahagia. Tapi ternyata Arman hanya mempermainkan Sari, lanjut Pak Udin dengan suara lirih. Saat Sari mulai berharap hubungan mereka bisa serius, Arman malah bertunangan dengan gadis lain, seorang anak saudagar kaya dari luar kota. Rudi mengepalkan tangan. Brengsek, gerutunya. Sari hancur. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Semua janji manis yang pernah Arman ucapkan ternyata dusta belaka. Malam itu, dengan hati penuh luka, Sari berjalan sendirian ke jembatan Kapuas. Ia berdiri di tengah jembatan, menatap air yang mengalir deras di bawahnya. Dika merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan Sari saat itu. Dalam tangisnya, ia berteriak memanggil nama Arman untuk terakhir kalinya. Lanjut Pak Udin. Kemudian, dengan hati yang hancur, Sari melompat ke sungai. Tubuhnya tenggelam dalam arus deras, hilang ditelan kegelapan malam. Pak Udin terdiam sejenak, seakan mengenang tragedi yang menyedihkan itu. Sejak saat itu, banyak orang mulai melihat penampakan seorang perempuan di jembatan Kapuas. Mereka bilang, Sari masih ada di sana, mencari Arman. Atau mungkin mencari siapa saja yang bisa merasakan penderitaannya. Dika dan Rudi terdiam. Kini semuanya masuk akal. Sosok yang mereka lihat semalam bukan sekadar hantu biasa. Dia adalah Sari, yang masih terjebak dalam kepedihannya. Namun, satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran Dika. Jika Sari hanya mencari Arman, kenapa dia muncul di hadapan mereka? Dan pertanyaan yang lebih menyeramkan, apakah dia akan kembali? Dika masih terbaring di tepi sungai. Napasnya tersengal setelah pertarungan dengan arwah si manis di dalam air. Rudi dan yang lainnya mengelilinginya dengan wajah cemas. Sementara Mak Janah menggenggam cincin emas yang baru saja diambil dari dasar sungai Kapuas. Cincin itu tampak biasa, tetapi Dika tahu benda kecil itu menyimpan beban masa lalu yang berat, pengkhianatan, kesedihan, dan dendam yang telah mengikat arwah Sari selama bertahun-tahun. Cepat, kita harus membakarnya sekarang juga, seru Mak Janah. Pak Udin segera menyiapkan sesajen dan menyalakan api di dalam wadah tanah liat. Aroma kemenyan mulai menyebar di udara, menciptakan suasana semakin mistis. Mak Janah memejamkan mata, merapalkan doa dengan suara rendah. Namun, sebelum cincin itu dilemparkan ke dalam api, angin kencang
tiba-tiba berhembus. Dari tengah sungai, si manis muncul untuk terakhir kalinya. Rambut panjangnya terurai, gaunnya berkibar ditiup angin, dan wajahnya masih dihiasi dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. "Kumohon, jangan." Suaranya bergetar, lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Dika, yang masih terduduk lemah, menatap sosok itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tidak lagi hanya melihat si manis sebagai hantu penuh dendam, tetapi sebagai seorang gadis yang dikhianati dan terluka. Namun, sebelum Dika bisa mengatakan apapun, Mak Janah melemparkan cincin itu ke dalam api. Seketika, jeritan melengking memenuhi udara. Si manis menjerit keras, tubuhnya mulai memudar. Angin kencang berputar semakin liar, membuat dedaunan dan debu beterbangan di sekitar mereka. "Aku tidak ingin pergi. Aku masih..." Suaranya semakin samar. Api membesar sesaat, lalu perlahan mengecil kembali. Dalam hitungan detik, si manis menghilang sepenuhnya. Angin mendadak berhenti. Malam terasa begitu sunyi. Mereka semua berdiri diam, menatap ke arah tempat di mana si manis terakhir kali terlihat. Tidak ada lagi sosok bergaun putih. Tidak ada suara tawa mengerikan, hanya ketenangan yang menyelimuti jembatan Kapuas. Mak Janah menarik napas lega. Akhirnya, dia bisa pergi dengan tenang. Pak Udin mengangguk pelan. Kutukan ini sudah berakhir. Dika menatap ke arah sungai, merasa aneh dengan keheningan ini. Ia tidak tahu apakah si manis benar-benar telah pergi atau hanya bersembunyi, tetapi satu hal yang pasti. Jembatan Kapuas kini tidak lagi menjadi tempat bagi arwah yang terperangkap dalam dendam. Sejak malam itu, tidak ada lagi laporan tentang penampakan si manis di jembatan Kapuas. Para pengendara yang melintas pada tengah malam tidak lagi melihat sosok perempuan bergaun putih, dan kecelakaan misterius tidak pernah terjadi lagi. Namun, bagi mereka yang pernah melihatnya, tatapan mata si manis akan selalu membayangi ingatan mereka. Dika dan Rudi tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun selain mereka yang ada di tempat itu. Namun, setiap kali mereka melewati jembatan, mereka selalu merasa seolah seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan kadang-kadang, pada malam tertentu, aroma melati samar-samar masih tercium di udara.